Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu Nina dan ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, atas takdir Allah ya, saya sedang di motor, di telepon Bu Nina. Maka mohon ikhlasnya kalau memang harusnya seorang ustadz yang asli ya, karena ini pengganti ya, kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Saya mohon izin menyampaikan topik umum saja karena mengganti 5 rintangan sebelum masuk surga. 5 rintangan sebelum masuk surga. Ya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Huffatil jannah bil makar." Ya. Bahwa surga itu dikelilingi oleh rintangan-rintangan. Kenapa kok ada rintangan-rintangan? Iyalah, kan surga itu kenikmatan yang belum bisa dibayangkan, belum bisa dilihat, belum bisa didengar. Jadi akal manusia nggak bisa ngejangkau bagaimana nikmatnya surga, nggak bisa. Ya misalnya contohlah bagaimana bisa dijangkau. Wanita surga misalnya, cantiknya. Apabila dia meludah di bumi, bumi lautannya jadi madu. Lagi mana ngejangkaunya? Susah tuh menganalisis kecantikan, kejelitaannya, nggak bisa di. Makanya kata Nabi, la ainun ro'as, belum pernah dilihat, wal udhun sami'at, belum pernah didengar, wala khatara fi qalbil bashar, belum bisa dibayangin. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita di surga itu kata Rasul, kalau ada burung terbang terus kita pengen daging, itu enggak susah-susah burungnya ditangkap pakai jaring, kelamaan. Jadi kita suka langsung di depan sama kecap-kecapnya. Dan di surga kan lahapnya dahsyatnya luar biasa gitu. Ada sungai madu. Lah sungai madu lah, di sini madu kan yang asli kan susah. Ibu tahu nggak yang pakai pakaian hitam-hitam? Belum tentu yang suka. Itu bukan Baduy asli. Belum tentu, kecuali kita ke Baduinya ke sana. Nyari madu yang asli susah. Kalaupun ada madu itu kan segini aja bisa harganya ratusan ribu. Di surga ada sungainya yang rasanya mungkin berjuta kali lebih lezat dari, makanya nggak bisa kejangkau surga itu. Udah gitu 8 fasilitas yang sering kita bahas itu milik setiap ahli surga kan. Muda tidak tua, ya. Sehat tidak pernah, bahagia tidak pernah sedih, nyaman tidak pernah terganggu, tidak perlu cari nafkah, tidak perlu ibadah lagi. Yang dulu diharamkan di Homer di sana jadi minuman. Dan bisa melihat wajah Allah. Itu nggak bisa dibayangkan kenikmatan kayak gitu.
Maka untuk mendapatkan itu nggak enteng, kira-kira gitu. Setidaknya 5 ini harus dilewati. Yang pertama adalah asyaiton. Asyaiton. Naik angkot. Asyaiton. Ya. Kita tahu setan itu kerjaan utamanya 2 ya. Yaitu ayab ada minal jalili, agar manusia jauh ke Allah. Itu kerjaan setan yang paling penting. Pokoknya bagaimana caranya supaya orang itu kagak dekat sama Allah itu. Bagaimana caranya? Yang udah dekat pun terus dicari titik lemahnya, biar ria, biar ujub, biar sebagainya. Karena mereka pengen ntar kalau di neraka kagak sendirian. Kita ini anak cucunya Nabi Adam, itu adalah objek utama untuk supaya menemani mereka. Yang kedua, kerjaan setan yang paling utama adalah wala ugwiyanahum ajmain, menyesatkan. Pokoknya bagaimana caranya kita biar sesat. Ya. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan amal dan ibadah, yang kedua berkaitan dengan akidah dan tauhid. Pokoknya bagaimana supaya akidah dan tauhid kita rusak, kira-kira gitu. Apakah pekerjaan setan ini sukses? Jawabannya ya, sukses. Sukses. Apa buktinya? Buktinya yang tersesat ya. Manusia sekarang 7,8 miliar. Orang Islamnya hanya 1,9 miliar. Berarti lebih banyak yang tersesat. Makanya di surah Al-Fatihah ujungnya apa? Ghairil maghdubi ya, alaihim waladhdallin. Ya. Dan jangan jadikan kami ini golongan al-maghdub. Siapa al-maghdub? Yang dimurkai. Ini tadi poin yang pertama. Amal, perbuatan tapi rusak, jauh dari Allah. Nah, yang kedua waladhdallin, sesat. Siapa yang sesat? Nasrani, Kristen. Dan yang paling banyak yang tersesat. Karena jumlah orang Kristen paling banyak di dunia. Kita masih kalah. Jadi sebelum ke surga, lewatin dulu ini permainan setan. Nah, bagaimana kita jauh dari Allah? Caranya bagaimana? Ya. Ada 2 cara, cara kasar, cara halus. Maksudnya cara yang terlihat dan cara yang tidak terlihat. Cara yang terlihat yaitu produk dari setan yang berwujud manusia. Banyak yang menjauhkan kita. Kan setan itu ada dari jin, ada dari manusia. Jadi produk-produk yang dibuat oleh setan
setan yang berbentuk manusia banyak yang bikin kita jauh dari Allah. Harus kita akui itu, harus kita akui dengan jujur. Apa saja. Faktanya. Misalnya di masjid saya, jumlah kalau ada pengajian ibu-ibu, jumlah muslimahnya ada sekitar 300-an. Tapi yang datang pengajian paling ya 40. Berarti yang 250 kemana? Dijauhkan oleh Allah. Dengan berbagai macam produk yang dibuat oleh setan yang berbentuk manusia. Di sini jumlahnya berapa teh? Ibu-ibu 50 ada? 100 ada. Nah yang mau di jalan Allah berapa ini? Kita cuma 13, itu 2, 3, 4, 5, 10. Berarti persentasinya lebih banyak yang ya produk setan itu apa saja, yang penting membuat kemudian jauh kita dari Allah. Itu fakta sederhananya. Atau nanti malam itu iklannya kan luar biasa di surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah kalian, kiranya Tuhanmu akan mendudukkanmu maqaman mahmuda, satu gelar yang lebih hebat dari gelar apapun yang ada di dunia, yang memberi langsung Allah, maqaman mahmuda. Tapi jujur dari misalnya muslimah 100 yang tahajud berapa? 200, luar biasa. Banyak yang tahajud dong. Maka semua produk yang dibuat oleh manusia, kemudian orang tidak mau tahajud, pada itu anjuran langsung dari Allah, yang ngasih reward juga langsung Allah. Padahal juga yang gak terlalu berat-berat amat kalau dipaksain mah. Tapi faktanya dengan berbagai macam rintangan yang dibuat oleh syaitan tadi, orang memilih tidak bertahajud. Itu gampangnya begitu sederhana. Kemudian sesat, apakah setan sukses menyesatkan manusia? Oh, sukses. Apa buktinya? Lah gampang. Ibu tahu itu yang namanya Ibu Ningsih, Etia Ningsih apa siapa namanya? Hah? Kediri ya benar saya ya? Tinampi. Enggak, dia orang mana? Kan dia bilang saya bisa mendatangkan malaikat apa katanya. Pokoknya kalau ditimbang dengan timbangan akidah udah jauh lah gitu. Tapi ya Allah, yang datang ke dia, Masya Allah, dokter kalah Bu. Coba aja Ibu berobat ke dia, susah, harus waiting list sekian hari gitu kan. Itu luar biasa. Padahal tadi sudah faktanya seperti itu. Dukun-dukun modern, ya misalnya Mbak Iyu, Ibu kenal Mbak Iyu nggak? Waduh, jangan-jangan kenal doang kan ya? Jangan sampai datang. Mbah Mijan, ya siapa? Itu yang gondrong ganteng itu. Itu pasiennya luar biasa. Sebelum Mas Joko Bodo taubat, ya Allah, itu ribuan itu yang datang. Padahal setelah beliau tobat, dia bilang lucu ya. Nggak usah Mas Joko Bodo lah. Itu bocah kecil yang punya batu dulu, siapa namanya? Ponari. Itu setelah diwawancari udah gede, udah sekarang udah bujang. Iya, saya dulu juga saya bingung. Lu aja bingung bagaimana? Lah yang batu dicelup-celupin yang ngantri ribuan. Atau yang agak logika, Kanjeng Dimas. Yang bela mati-matian siapa? Yang membackup dia. Awalnya pokoknya membenarkan. Doktor Ibu Marwah Daud, Ketua ISMI, Cendikiawan, dan ribuan yang magister yang sebagainya. Waduh, ini sebetulnya bukti bahwa setan itu luar biasa.
Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nih, ini kan udah Desember akhir nih. Ini peramal-peramal ini bakal kaya ini. Ustadz kalah ini. Padahal warning dari Nabi sudah jelas. Man, siapa orang ata datang arrofa kepada tukang ramal. Pasa'ala an syai'in, lalu dia nanya sesuatu. Ya, palibal sholat tahu arba'ina ayyam. 40 hari sholatnya ditolak. Ada yang menafsirkan ibadahnya cuma doang. Yang lebih baik adanya dukun. Man, siapa orang datang kahina pada dukun, pasaddaqa bima yakun, dia membenarkan dukun adalah payukadibu ma unzila ala rasulillah. Dia telah mendustakan apa yang Allah turunkan kepada Nabi, yaitu Quran. Rukun iman itu ada salah satunya adalah percaya kepada kitab. Nah, kalau ini rusak, rukun iman rusak, Islamnya rusak. Tapi ya tadi, jadi ini suksesnya syaitan. Hah? Siapa? Oh iya. Pawang hujan laris. Tuh. Bahkan kemarin tuh disinyalir, itu pilkada juga pakai dukun. Ada. Supaya orang hatinya itu milih dia. Oh iya, luar biasa. Tapi lama-lama kebuka nih. Tapi kebuka kalau PKB kuat. Iya, jadi karena surga itu mahal, alhamdulillah kita ngaji lah walaupun sederhana ya. Jadi kita tahulah rambunya. Karena sekali jatuh kepada kesesatan, umur kita nggak panjang, repot. Ya, repot urusannya. Karena Allah hanya mau mengampuni selain mensekutukan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, problemnya rintangan yang namanya setan itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kita. Satu, lihat surat 7 ayat 27. Kelebihan setan nih. Kita harus tahu dong. Surat 7 ayat 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu ketipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Terus? Dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk melihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa Sudah. melihat mereka. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahu. Setan itu kelebihannya melihat kita. Kita nggak ngelihat iya. Enak ya kalau kita nggak bisa ngelihat musuh nggak ngelihat kita. Kita tinggal tembakin aja, ceger, beger. Kecuali tembak-tembakan, nah itu lain. Tembak-tembakan kan yang mati mestinya harus 50-50 lah ya. Tapi kalau yang satu pihak gak ada yang mati, yang selain mati, ini bukan tembak-tembakan, balaka ciprutan. Itu kelebihan setan yang harus kita tahu ya. Pertanyaan saya, Tenina, setan lagi ngeliat nggak kita sekarang? Lagi. Mohon maaf Bu Adi kalau di rumah berdua, anak-anak udah pada tidur sama Pak Adi, lihat nggak? Lihat. Setan tidak akan bisa mengganggu kita, tidak akan bisa mengganggu kecuali apabila kita sudah isti'adzah. Itu memohon perlindungan dari Allah. Makanya saya ingat pengantin baru ya, itu seorang suami itu harus membaca doa sebelum bercampur dengan istrinya. Karena ketika dia tidak membaca doa, maka setan datang
tidak hanya melihat, ikut kolaborasi. Ya, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kelebihan setan itu surat 7 ayat 17. Surat 7 ayat 17. Baca. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapat kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dia bisa mendatangi kita ya untuk menyesatkan hati kita, memprovokasi pikiran kita, bahkan menyakiti tubuh kita, itu dengan arah yang tadi, tsumma la'atiyanahum min baini aydihim, dari depan. Jadi ini depan kita ada nih ya. Wa min khalfihim, dari belakang. Di belakang ada setan. Wa an aymanihim, nih di sini ada. Wa an syamailihim, di sebelah sini ada. Yang enggak ada sini. Ini jalur transendental. Jalurnya Allah, malaikat, dan orang-orang beriman yang berdoa. Jadi dia uplek ini. Jangankan lagi ngaji, lagi sholat aja dia datang. Dari berbagai arah dia bisa datang. Itu dua kelebihan setan. Yang ketiga, dari sisi jumlah lebih banyak dari kita. Dari sisi populasi lebih banyak dari kita. Lihat surat 15 ya. Itu surat apa? Al-Hijr ya. Surat 15 surat apa? Hah? Al-Hijr. Ayat 35, 36, 37 itu. Nah, sudah. Jadi dia tidak dia ditunda sampai hari kiamat. Iblis dan setan itu tidak mati, tapi mereka beristri, berkeluarga, dan dia nggak KB lagi. Kalau kita kan ada KB, terus justru nggak ada COVID lagi. Memang di setan ada COVID, nggak ada flu burung. Setan bebas hambatan. Baik, yang keempat, fasilitas setan itu setan itu bisa berubah bentuk. Bisa berubah bentuk. Setan bisa menjadi laki-laki ganteng, bisa. Setan bisa menjadi manusia paling jelek sedunia, bisa. Setan bisa menjadi wanita jelita ya, seperti Nyi Rono Kidul, bisa. Tapi setan juga bisa menjadi nenek-nenek yang sudah peot ya, bisa. Nenek lampir. Setan bisa menjadi anak balita, kepalanya gundul. Ya. Setan juga bisa menjadi suster, namanya Mbak Iyul. Ya kan yang ngasuh si itu kan Mbak Iyul kan. Setan bisa menjadi kucing, bisa menjadi ular. Setan bisa menjadi burung. Makanya kalau malam ular itu jangan dibunuh ya. Tikus, setan bisa jadi tikus. Ya? Bisa apa aja bisa. Terserah maunya dia. Nah, sedangkan kita kagak bisa ngelungsumin. Kita gak bisa berubah. Yang kelima, setan itu bisa masuk ke tubuh manusia. Manusia gak bisa masuk ke tubuh setan. Inilah yang menyebabkan mohon maaf,
Ada orang sakit tidak secara medis, tapi sakit karena syaitan. Amat sangat banyak. Saya kemarin sholat di masjid ya, salah satu masjid di daerah sini, ngobrol sama marbotnya. Kamu jadi marbot, ya. Keluarga kamu gimana? Ustadz, ibu saya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan? Iya, nggak bisa jalan. Kenapa? Ibu saya disantet sama uak saya katanya. Terus saya tanya, uaknya tinggalnya di mana? Di belakang rumah saya. Lah, kok bisa? Jadi karena si merbot ini, ibu bapaknya ini rumahnya bagus, itu kampung banget lah. Sementara ini si uaknya ini rumahnya jelek. Terus anak-anaknya yang ini pada sekolah, ada yang pada sekolah, yang ini nggak sanggup. Karena ada perselisihan, akhirnya itu ibunya itu dibawa ke dokter semua sehat, tapi nggak bisa jalan. Akhirnya karena habis berselisih itu dengan uaknya dan sikapnya itu berbeda, berubah dan sebagainya. Ya namanya orang kampung, nanyalah sama orang yang sesepuh. Oh, ini kalau kayak gini ini adalah setan. Ya. Karena tadi masuk, setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ya jadi sebelum kita masuk surga, maka kita harus siap menghadapi rintangan yang bernama syaitan. Setidaknya kita tahulah profil setan ya. Jadi kalau kita tahu musuh kan gak gelap-gelap amat. Yang kedua, rintangan orang beriman sebelum ke surga itu adalah al-kafir. Orang kafir yang memerangi. Orang kafir yang memerangi. Tentu saja, kan kafir itu ada 5 macam ya. Ada namanya kafir harbi. Itu yang ganggu. Nih, ini kita ini kan tetangga sama. Ya namanya orang kafir itu orang yang nggak mau bersahadatain. Ya. Jadi jangan mau diajak-ajak orang-orang yang bilang kau nggak boleh, jangan ngomong kafir, nggak sopan. Loh, masa Allah nggak sopan? Balak ciprut lu yang ngomong kafir Allah kok Nabi. Ya ayuhal kafir Allah. Lo kita ganti ya ayuhal. Kagak enak amat didengarnya. Jadi kafir itu ada kafir harbi. Nah ini nggak boleh diganggu. Kata Nabi, ganggu dia, ganggu saya. Ya itu kafir yang jadi tetangga kita. Namanya, maaf, kafir zimmi, lupa saya. Zimmi namanya, zimmi. Kafir zimmi. Ya enggak. Yang kedua ada namanya tadi kafir harbi. Nah, kita harus siap nih menghadapi kafir ini. Karena salah satu rintangan orang beriman masuk surga ya siap dengan ini. Itu kafir yang memerangi dengan 2 cara memeranginya. Cara yang pertama pakai senjata. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan pemikiran dan kebudayaan. Alhamdulillah Indonesia belum pernah diserang. Ya. Belum pernah kan? Tapi Irak pernah.
Kata George Bush, itu Kang Saddam Hussein punya senjata biologis. Orangnya kayak gini, kalau dikipasin sama kaum ekstremis, radikalis, membahayakan dunia, maka harus dikasih peringatan. Ya Saddam Hussein diperingati ya enggak, ya orang enggak, tapi dipaksa harus ngaku. Pokoknya kamu ada senjata biologis. Lalu propagandalah dibuat. Khas betulnya orang kafir nih. Wah, Saddam Hussein itu berdusta, berbohong. Dia membahayakan dunia dengan senjata biologisnya. Nanti tidak terkendali katanya. Maka kami, polisi dunia, George Bush waktu itu, dengan parlemennya, kongresnya, memutuskan, memperhatikan, melihat, menimbang, memutuskan harus diserang. Diserang orang Irak yang emak-emaknya nggak salah apa, nggak tahu apa-apa, yang lagi pada ngaji kayak gini, dibom, peletar, konon yang meninggal hampir 2 juta. Hancur semua infrastruktur negara, peninggalan artefak bersejarah, kejayaan dulu masa Abbasiyah, ya, yang cerita 1001 malam Abu Nawas, hancur semuanya. Saddam Hussein digantung, mati. Nggak nyampe 4 tahun dia bukan menyesal, mengakui, ya sebenarnya Saddam Hussein nggak punya senjata biologis. Balaka ciprut, ya. Tapi udah hancur-hancuran. Irak, terus Iran. Wah, kalau Iran mah luar biasa lah, di embargo udah kenyang. Libya, ya. Kemudian apa? Afghanistan. Nah, saya ada yang bilang ke teman saya yang agak bagaimana gitu. Saya bilang, FPI dengan Banser itu saudara. Ya. Anda sedang dipecah belah. Bagaimana enggak saudara? Tuhannya sama, Nabi sama, Quran sama, kiblat sama, rukun iman sama, rukun Islam sama, bahkan madhabnya Syafi'i sama, kunutnya sama, tahlilnya sama. Loh kok ente musuhan? Tapi dia radikal. Radikal menurut siapa? Apa sih arti radikal itu? Dia mencintai negerinya luar biasa. Kalau ada bencana dia kemana-mana. Ya, tapi saya dibully malah. Pokoknya itu Islam apa gitu. Padahal saya bilang, ente tahu nggak sejarah dulu di Afghanistan? Kenapa hancur-hancur negaranya? Di sana dulu, Usama bin Laden dan kaum Muslim yang Sunni itu dilatih sama siapa? Ente tahu nggak? Sama Amerika. Kemudian Uni Soviet juga masuk, ya, membackup kelompok yang lain. Dikasih senjata dua-duanya, disuruh perang, hancur-hancuran lah perang saudara sampai hari ini. Tapi kan tidak semata-mata orang Afghanistan, tapi adalah juga pengaruh besarnya adalah tadi orang di luar Islam. Nah, tapi tidak mau memahami ini. Pokoknya intinya radikal udah. Udah jualannya kali bagaimana saya gak tahu dah. Jadi yang namanya orang kafir itu memerangi pertama dengan senjata. Alhamdulillah kita belum ngalamin ya. Jangan sampai. Nah yang kedua ini kita ngalami perang pemikiran dan kebudayaan. Nah, udah. Apa salah satunya buktinya? Tadi perang pemikiran. Orang Islam digolongkan menjadi tadi yang moderat sama yang radikal. Padahal tadi sama-sama kunut, sama-sama tahlil. Sukses. Yang ini, yang satu yang katanya moderat itu disayang, diempok-empok, kata kalau bayi mah diempok-empok.
kasih uang, kasih segalanya segala macam. Untuk apa? Memusuhi saudaranya seiman yang lain, yang kritis. Ya. Makanya kadang-kadang saya suka gak habis pikir lucu. Orang ngimpi dilaporin. Yang laporin sama-sama kunut. Yang laporin sama-sama tahlil. Ya Haikal Hasan kunut, tahlil. Apalagi dia orang Betawi. Ya. Maulidnya juga kencang dia. Dilaporin, yang ngaporin Gus namanya, Gus Rofi. Kan aneh. Harusnya tuh pentolan OPM dilaporin. Kan gitu ya. Tapi ini hasil kerja tadi, perang pemikiran tadi. Dari orang lain yang kita diadu, yang satu diempok-empok, ya, disayang-sayang, dikasih duit, kasih pujian. Yang satu ini, padahal mah intinya yang kritis. Nah, jadi kita harus siap menghadapi ini. Nah, syukur alhamdulillah kita tidak termasuk orang yang tadi mau diadu. Makanya kita di tengah di sini. Justru kita mengingatkan, ya nggak apa-apa dibully juga. Yang penting kita sudah mengingatkan mereka. Kalian sedang diadu domba. Allah yang sudah mempersaudarakan kita kan? Lihat surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu bersaudara. Jadi tidak mungkin Allah yang sudah mempersaudarakan kok kemudian kita menjadi musuh. Berarti ada yang menciptakan. Baik, itu yang kedua ya. Yang ketiga, sebelum masuk surga ada rintangan. Ya. Siapa ya? Rintangan dari mana? Yaitu dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Gambaran tentang orang munafik ada misalnya di surat Al-Baqarah ayat 19. Bukan 19 ya, 17, 18, 19, 20. Coba baca. 18, 19, 20 Al-Baqarah. Atau seperti orang yang ditimpa Hujan lebat terus? langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Iya. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Jadi dulu Bu, sebelum Nabi datang ke Madinah, ada tokoh besar orang Yahudi dari suku Khazraj, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mau diangkat menjadi presiden di Madinah sebelum Nabi datang. Begitu Nabi datang dengan segala harismanya, anak kejujurannya dan sebagainya. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu akhirnya ketutup pamornya. Lalu orang-orang mulai membicarakan tentang harisma Nabi. Betapa dongkolnya si Abdullah bin Ubay ini. Dongkol, kesel, murka, marah, iri, campur aduk jadi satu. Ya, maka kemudian dia pengen menghancurkan Nabi, tapi nggak bisa. Karena Nabi sinarnya luar biasa. Hanya dengan cara halus, dia pura-pura jadi orang Islam. Maka dia masuk Islam. Kalau ada Nabi, Nabi dipuji-puji. Kalau sholat dia di belakangnya Rasul. Tapi kalau sudah jauh dari Rasul, luar biasa. Pengkhianatannya, menusuk dari dalamnya luar biasa. Jadi, ini orang nifak yang i'tiqadi ya, yang diancam oleh Allah, innal munafiqina fi darkil asfali. Semuanya orang munafik yang asli itu nanti akan di keraknya neraka. Maka sifatnya tadi di surat Al-Baqarah 19 tadi. Jadi seperti ada hujan lebat. Kalau hujan lebat kan gelap ya. Dalam wiper mobil juga kudu kenceng kan? Ya, gelap ya. Jadi orang munafik itu gelap pikiran.
Kemudian ada guntur. Guntur itu ancaman. Ancaman dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada kilat, ada peringatan. Lalu mereka takut tangannya itu menutupi telinganya. Karena takut dengan ancaman tadi. Ya, karena orang munafik itu melihat Nabi statusnya orang Islam. Ya. Tapi hatinya tidak meyakini atau ragu. Kemudian ayat 20-nya. Ciri orang munafik. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Nah, itu orang munafik cirinya. Jadi kalau ada sinar, dia jalan. Tapi kalau sinarnya sudah berubah jadi gelap, dia mundur. Maksudnya apa? Kalau Islam lagi maju, lagi menang, lagi jaya, dia ngaku-ngaku, saya ini orang Islam, saya ini adalah golongan seperti kalian. Ya. Tapi kalau lagi kayak gini, Islam lagi kayak gini tersudut, sedang lemah begini, malah mereka keson ikut barisan orang-orang di luar Islam. Rasain lu, soalnya dia ngomong begitu sama kita. Bukannya ngebela. Kan kita lagi dizalimi ya. Minimal ngomong ke, ya kami ikut duka cita atas wafatnya saudara kami seiman, apapun background dan benderanya. Ini cicing, ulah gandengan begitu ngomongnya, waduh nyelekit. Apa katanya? Iya mereka ya memberontak kepada negara, wajar dong kalau dibunuh. Waduh. Jadi susah. Jadi sekarang memang beda. Munafik zaman dulu sekarang memang beda. Tapi kecipratan substansi karakteristiknya tuh hampir sama. Walaupun statusnya berbeda. Kalau dulu memang orang-orang nifak yang keluar dari Islam. Kalau sekarang enggak. Ya. Tapi kecipratan. Persis seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya orang munafik itu adalah justru ya'muruna bil munkar wa yanhauna bil ma'ruf. Jadi menyuruh yang mungkar malah mencegah yang ma'ruf. Sekarang juga ada ya hal yang kayak gini. Ketika ada orang ingin revolusi akhlak bersyariah, wah dikecamnya luar biasa. Tapi ketika ada orang yang menganggap bahwa tanah air segala-galanya dan sebagainya, mereka amat sangat bersepakat. Jadi luar biasa Al-Quran membuka ya karakteristik mereka. Nah kita memang dibikin gemes, ya dibikin, itu ujian kita. Syukur-syukur sih kita nggak ikut mengalami akibat dari sikap-sikap seperti itu lalu kita menderita, kita alhamdulillah enggak. Tapi yang teman-teman kita mengalami itu. Tapi yang pasti kita jadi bingung gitu kan ya. Mengomong salah, menulis salah. Dampaknya luar biasa sih Terina ya. Mohon maaf ya, banyak ustadz-ustadz yang dicoret dari seluruh BUMN. Ya, karena tadi pemikirannya katanya nggak benar. Pokoknya hanya nerima ustadz-ustadz ya. Makanya kan ada sertifikasi. Ustadz disertifikasi. Ya walau alam maksudnya gimana saya nggak ngerti. Harusnya yang sertifikatnya malaikat Jibril harusnya. Ya berdampaknya luar biasa ya betul. Ya setidaknya minimal dicap lah ya ustadz radikal itu efek, salah satu efek. Baik, jadi surga mahal maka harus siap menghadapi orang-orang munafik seperti itu. Yang keempat, rintangan menuju surga itu adalah al-hasud. Al-hasud, orang yang iri. Ini bisa orang muslim, bisa orang di luar Islam.
Ya. Jadi orang beriman, mohon maaf, jelek ya, kadang-kadang dikatain, dipoyokin. Kok tahu poyok Terina? Bukan bahasa Jawa. Oh. Tapi cantik ya, itu ada yang iri. Jadi orang biasa kagak dihargain. Jadi orang yang berhasil ada yang iri. Ya. Jualan gak laku, nyesek, lah tekor mulu. Modal lama itunya gak matching. Tapi jualannya sukses, ada yang iri. Ya. Iya kalau irinya cuman ghibtoh. Apa ghibtoh? Cuman, tuh kenapa sih dia ya Tuhan yang dikasih nikmat, kok saya kagak? Kalau kayak gini gak masalah. Tapi kalau saya nggak pengen nikmat jatuh ke dia, nah ini ujung-ujungnya setan, ya kan? Setan. Mohon maaf, jangankan kita manusia biasa, wong gara-gara Habil pasangannya Iklima cantik, Kobil pasangannya Labuda nggak cantik, nggak suka sama abang. Ini pelajaran penting. Akhirnya kita harus siap. Jadi sukses, orang beriman sukses ya ada yang iri, nggak sukses keblangsak ya disumpahin orang. Tapi itu ujian iman. Terakhir yang kelima, rintangan surga itu adalah al-hawa. Al-hawa, an-nafs, keinginan diri yang berlebihan. Biasanya orang kayak gini jargonnya apa? Biar tekor, asal nyohor. Yang penting nyohor gitu. Hawa nafsu kan? Bang, mau ngawinin? Iya. Ngapa pakai jual kontrakan 3 pintu? Lah gua gitu. Lo gua kagak sanggup apa? Emang gua kagak sanggup bayar pamilis apa? Tahu pamilis enggak? Bener. Ada yang tahu pamilis? Berarti memang orang baik semua. Pamilis kan grup gandul, family banyak. Grup yang paling mahal se-Jabodetabek. Karena biduannya kalau ngigel kayak ular kadut. Musiknya bagus, makanya mahal. 50 juta. Di Jabodetabek sini ada. Ya. Kalau Ustaz tahu, ya saya baca. Iya, masa emang gue kagak bisa apa? Enak baik. Walaupun gue tukang kembang nih, kontrakan gue ada 10, gue jual 3 dah. Jadi karena hawa, keinginan yang, atau ada jargon lain, hawa nafsu itu apa? Dia tidak menitik beratkan kepada fungsi, tapi nah, ya cocok sih masih dong. Fungsi, gengsi gitu. Kan harusnya kan sesuai fungsi kebutuhan. Emang kita butuh mobil, anak udah 3, orangnya gede-gede, lah ilo kekejek baik. Kan yang penting show up. Hah? Yang penting prestise kan. Iya, show up dulu. Bukan, maksudnya kita butuh. Nah, tapi ketika udah kita punya roda 4, lalu merek mobil gini baik ya, kurang resep pisan ini, emang gua kagak bisa apa? Bukan rodanya 4, tapi rodanya gede-gede segede bedug. Fortuner dah. Lebih-lebih ngutang sono, ngutang ini sini sebagainya. Keinginan. Alhamdulillah ibu nggak jadi artis ya. Namanya tinggi loh itu. Ibu Nikita Mirzani kenal nggak? Iya.
bukan banyak lagi, seberapa lemari itu. Palman kakinya 2 ya. Saya kemarin ngomong itu anaknya Ibu Ria nama Ramadhani siapa namanya? Itu anaknya masih kecil. Tasnya harganya katanya 60 hampir 70 juta. Itu beli rengginang 70 juta lumayan. Sebulan nggak habis-habis itu. Karena bingung kan, nggak tahu cara ngasih uang, nggak habis-habis. Saya kan suka nggak artis lah. Saya suka di Sajadah kan suka ngeliat rumah ya. Mobilnya berapa ini? Ada yang mobilnya 4. Saya mikirnya begini gampang, ini bayar pajaknya berapa? Lah satu aja bayar pajaknya lumayan. Maksudnya orangnya kan cuma 2, anaknya 2, dia sama bapaknya 4 ya. Lah mobil 4, oh berarti satu-satu. Kalau kelas Andre Taulani sih mah artis. Katanya dia mah kalau beli mobil kayak beli gorengan. Asal main ke rumah Arafi, naksir, beli langsung. Itu bukan, ya itu mah artis. Sebenarnya umatnya Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kaya raya, tapi keinginannya itu tidak terlalu tinggi. Kenapa beliau dibilang kaya? Iyalah kaya. Orang mas kawinnya 20 ekor onta. Satu onta berapa harganya? 30 ya. Ya kata kalau Nabi kan ontanya bagus 50 kan. Kali 20 berapa? 1 miliar ya. Tapi kehidupan beliau sangat-sangat sederhana. Makanya ketika beliau di belakangnya ada bekas apa namanya? Bekas pelepah. Sayyidina Umar sampai nangis. Ya Rasul, andai kau mau ya Rasul, gunung bisa jadi emas. Apa kata Nabi Umar? Apalah artinya hidup ini katanya. Saya ini seperti musafir saja. Sekiranya dunia ini harganya lebih mahal dari sayap ekor nyamuk yang sebelah, niscaya Allah tidak akan berikan makan dan minum kepada orang-orang kafir. Tapi karena dunia ini harganya lebih murah dari sayap ekor nyamuk, maka orang kafir dibiarkan, diberi makan dan minum. Jadi dunia harganya seperti sayap ekor. Luar biasa. Nah, maka keinginan ini rintangan menuju surga. Karena semua yang berlebihan, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Maka kalau yang berlebihan apapun itu adalah andil dari syaitan, dan kita dicap oleh Allah sebagai teman-teman syaitan. Tapi merencanakan hidup berkualitas boleh. Dalilnya mana? An-Nisa ayat 9. Baca Bunda Salam. An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadapnya kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang Ya, hendaklah orang tua pada takut kalau ninggalin anak keturunan dalam keadaan lemah. Lemah apa? 5. Lemah akidah, lemah ibadah, lemah akhlak, lemah fisik, lemah ekonomi. Apa artinya maksudnya? Maksudnya kita dituntut oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang berkualitas, terutama anak-anak kita. Ya, bagaimana caranya? Rencanakan. Ya, kalau cita-citanya pengen anak kita di UI, ya siapkan uangnya sekarang. Gitu. Tapi kalau mau tawakalnya full ya nggak apa-apa, boleh. Tapi merencanakan itu bagian dari ikhtiar. Karena di dalam fikih zakat pun kita wajib mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai nisab.
Nisabnya berapa? Zakat emas 85. Pertanian 520 kilo. Kalau beras sekarang 10.000, 520 kilo berapa? Nah, yang matematikanya jago. 42. 52. Sekilonya 10.000. Ya. 520. 52 juta. Luar biasa ya. Tapi kalau pakai beras yang paling murah banget, Raskin misalnya, yang sekilo 5.000. Hah? Nggak ada ya? Nggak usah makan nasi. Bansos. Bansosnya pakai Bansos. Ya maksudnya apa? Maksudnya orang beriman minimal hartanya mencapai nisab lah gitu. Karena kalau tidak mengeluarkan zakat berarti dia bukan muzaki, tapi mustahik. Padahal kita tadi dituntut untuk agar anak-anak keturunan, anak cucu kita berkualitas. Ya. Tapi tadi terkait dengan hawa itu maksudnya adalah tadi berlebihan. Yang penting tidak berlebihan. Ya. Saya dulu kenal yang namanya Pak Haryanto, supir angkot. Tahun 91 kan saya udah naik angkot. Tinggal di nomor tua itu. Dia pangkatnya kopral di Kavaleri Pak Arhanut deh. Sekarang jadi juragan mobil, namanya mobil bus antar kota Haryanto. Kemarin saya kan kondangan di Pak Jenderal Juli, ketemu sama dia. Masya Allah. Sekarang jadi konglomerat. Tapi katanya gayanya tetap biasa. Ini yang mengikuti Rasul itu. Ya, jadi orang kaya tapi gayanya biasa. Jangan kebaliknya. Orang kagak kaya, gayanya kaya. Itu yang kata Nabi apa? Salasun, ada 3 golongan. La yanduru ilaihim, yang di hari kiamat nanti Allah nggak ngelihat mereka, dicuekin sama Allah. Ya. Yang pertama apa? Syekhun zanin, orang tua yang zina. Orang tua yang zina itu bakal Allah cuekin tuh. Maksudnya apa maksudnya? Allah gedeg banget sama dia, marah bener sama dia. Lah udah aki-aki zina. Ini maksudnya aki-aki termasuk dalamnya perempuan ya, nenek-nenek termasuk. Dengan nenek-nenek lenjeh nggak ada kayaknya ya. Kalau aki-aki ada ya. Iya udah nenek-nenek lenjeh baik gitu, kayak lejing. nggak tega ngeliatnya. Yang kedua yang tidak dilihat nanti hari kiamat adalah malikun kadzab, penguasa yang berdusta. Betul. Apalagi penguasanya orang yang ngerti agama, bakal disiksa lebih dulu itu. Icing, baik diem, baik. Kebanyakan anggaran zina. Gak tahu apa yang dipikirin sih. Lebih ini udah cakep. Yang ketiga adalah ailun mustakbir, yang tidak dilihat oleh Allah. Orang miskin tapi sombong. Ada nggak kira-kira di dunia ini orang miskin sombong? Ya kalau kaya sombong lah orang. Ya wajar aja dia mah. Lalu patuh ke butut sombong. Ya. Nah, maka kita mudah-mudahan dijauhkan dari itu. Nah, jadi kembali ke topik utama tadi bahwa hawa itu harus dikelola ya, keinginan harus dikelola. Jangan sampai melebihi apa yang Allah ridhoi dan Rasul contohkan. Tapi hidup berkualitas itu dianjurkan di dalam agama. Yang penting tidak mengikuti hawa nafsu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.